Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayyuhat talaba al-a'izza. Kaifa halukum? La'allakum fi halatin sihhah wal afiyah. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan hari ini kita bisa bertatap muka mengawali perkuliahan di semester ganjil, di semester kelima ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan ini adalah pertemuan perdana kita untuk mata kuliah metodologi pembelajaran bahasa Arab. Ya, jadi saat ini adalah pertemuan pertama. Jadi ini nanti akan kita gunakan untuk muqaddimah, ya, pendahuluan terlebih dulu atau ta'aruf lah ya. Mungkin sebagian di kelas di PBA ada yang belum pernah berjumpa dengan Bapak, kecuali untuk kelas D ini ya, PBA semester 5 kelas D. Kalau nggak salah dulu pernah Bapak ampu mata kuliah di semester awal ya. Jadi mungkin yang kelas lain, kelas E dan F mungkin baru pertama kali berjumpa dengan Bapak. Baik, untuk perkuliahan metodologi pembelajaran bahasa Arab ini akan kita laksanakan insya Allah secara daring, ya, sehingga apapun itu kegiatan pembelajaran mulai dari absensi, penugasan, kemudian penjelasan dari Bapak, UTS, bahkan sampai UAS akan kita lakukan secara daring, kecuali nanti ada kebijakan baru dari pihak kampus. Ya, bisa dipahami ya semuanya? Baiklah para mahasiswa, sekarang kita akan masuk pada pengantar mata kuliah metodologi pembelajaran bahasa Arab. Ketika kita mendengar kata metodologi pembelajaran bahasa Arab, ya, mengapa kita diharuskan mempelajari mata kuliah ini? Apakah ketika kita mahir berbahasa Arab itu tidak cukup? Apakah harus juga mempelajari mata kuliah yang namanya metodologi pembelajaran? Ya. Mau nggak mau, ketika kalian akan menjadi calon-calon seorang pengajar bahasa Arab, kalian dituntut harus mempunyai kemampuan dalam pengajaran. Ya, selain Anda mempunyai kemahiran bahasa Arab, Anda juga harus mempunyai kemahiran di dalam mengajarkan. Karena kemahiran seseorang ya dalam suatu bahasa itu tidak menjamin kemahirannya mengajarkan bahasa tersebut kepada orang lain. Ya, nggak cukup Anda mahir dalam sebuah bahasa saja. Ketika Anda ingin mengajarkan, maka kalian juga harus dituntut mempunyai kemahiran di dalam mengajarkan. Nah, mahir berbahasa itu adalah satu hal, dan mahir mengajarkan bahasa itu adalah hal yang lain. Jadi di antara kedua hal ini sangat berbeda. Mahir yang pertama, mahir berbahasa, adalah mahir metodologi pengajaran bahasa Arab sebagai kompetensi pedagogi. Nah, kemudian tujuan mempelajari mata kuliah metodologi pembelajaran bahasa Arab itu apa saja? Yang pertama adalah membekali mahasiswa teori-teori tentang kemahiran berbahasa Arab. Jadi dengan mempelajari ini, kalian akan tahu teorinya kemahiran berbahasa Arab itu apa saja. Karena setiap bahasa asing itu pasti mempunyai keterampilan dasar yang harus dikuasai.
Kalau dalam bahasa Arab kita mengenal ada maharoh istima, ada maharoh kalam, ada maharoh qiro, ada yang terakhir adalah maharoh kitabah. Lah teorinya ini harus Anda pahami terlebih dahulu konsepnya bagaimana cara mempelajarinya, bagaimana cara mengajarkannya. Nah, yang kedua itu apa? Membekali mahasiswa pengetahuan tentang metode dan strategi pengajaran sekaligus pembelajaran bahasa Arab. Nah, di sini Anda harus bisa menguasai bagaimana metode, bagaimana strategi, nanti ada juga yang namanya pendekatan, ada yang namanya teknik, ya kan? Bagaimana cara mengajarkan dan sekaligus bagaimana cara mempelajarinya. Nah, yang ketiga, yang ketiga ini seharusnya. Yang ketiga adalah membekali mahasiswa keterampilan mengajarkan bahasa Arab sebagai alat komunikasi atau sebagai dengan tujuan-tujuan yang lainnya. Nah, ini keterampilan mengajarkan bahasa sebagai alat komunikasi, karena bahasa Arab ini kalau di Indonesia itu sudah diajarkan mulai tingkat sekolah dasar, tingkat menengah, tingkat atas, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Dan itu bukan hanya saja diajarkan di lembaga-lembaga formal saja, di lembaga non formal juga sudah banyak sekali. Ada pondok pesantren, ada lembaga-lembaga kursus privat dan lain sebagainya. Ini penting sekali ketika Anda menguasai metodologi pembelajaran bahasa Arab. Nah, sekarang kita masuk pentingnya metodologi pembelajaran bahasa Arab itu bagaimana. Ya. Metodologi pengajaran bahasa asing dalam hal ini adalah bahasa Arab itu senantiasa mengalami perkembangan yang pesat. Karena seiring dengan perkembangan yang terjadi pada disiplin ilmu bahasa atau ilmu lughah yang kita kenal dengan linguistik, dan juga ilmu tarbiyah yang kita kenal dengan pedagogi atau ilmu psikologi yang dalam bahasa Arabnya adalah ilmu lughah an-nafsi atau psikolinguistik. Nah, dari proses-proses penelitian disiplin ilmu tersebut, maka dihasilkanlah pendekatan dan metode-metode baru dalam pengajaran bahasa Arab. Nah, sebagai calon pengajar bahasa Arab, itu Anda perlu untuk memutakhirkan pengetahuan mengenai berbagai pembaharuan dalam metodologi pengajaran bahasa Arab. Jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai ketinggalan karena dengan berubahnya zaman, maka metode-metode pembelajaran bahasa Arab itu akan terus berubah-ubah. Jadi metode ini sifatnya bukan stagnan, akan tetapi dinamis, mengalami perubahan-perubahan seiring dengan berkembangnya zaman. Nah, ini harus jangan sampai ketinggalan. Nah, itu. Nah, ketika seorang guru dapat menguasai metode pembelajaran dengan baik, maka semakin baik pula ia dalam menggunakannya dalam proses pembelajaran. Ya, sehingga target pembelajaran itu dapat tercapai dengan maksimal. Ya, jadi ini ketika Anda bisa memahami, bisa mempelajari, mengetahui metode-metode pembelajaran bahasa Arab dengan baik, sehingga Anda bisa menguasainya, tahap berikutnya apa yang harus Anda lakukan? Yaitu Anda gunakan dalam proses pembelajaran di kelas. Ketika Anda sudah bisa menggunakannya dengan baik, maka dampak yang terakhir yaitu target pembelajaran itu dapat tercapai dengan maksimal. Nah, jadi kurang lebih tahapannya seperti ini. Yang pertama, penguasaan metodologi pembelajaran dengan maksimal. Nah, caranya banyak sekali, dengan memahami, dengan belajar. Nah, itu banyak sekali, apalagi ketika Anda masih kuliah seperti ini.
Ada akan mendapatkan mata kuliah metodologi, akan mendapatkan mata kuliah tentang psikolinguistik. Nah, itu untuk bagaimana cara mengajarkan bahasa Arab yang sesuai dengan psikologi peserta didik dan lain sebagainya. Kemudian tahap berikutnya apa? Proses pembelajaran akan semakin baik. Nah, ketika Anda sudah menguasai metodologi, kemudian Anda harus menggunakannya dalam proses pembelajaran sehingga proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik, sehingga dampak yang terakhir yaitu target pembelajaran akan tercapai dengan maksimal. Nah, ini tujuan pentingnya mempelajari mata kuliah metodologi pembelajaran bahasa Arab. Nah, sebagaimana diungkapkan oleh Profesor Mahmud Yunus, yaitu at-thariqatu ahammu minal madah. Metode itu lebih penting dari sebuah substansi. Dalam hal ini adalah pelajaran. Jadi metode itu lebih penting dari sebuah materi bahasa Arab itu sendiri. Anda seorang guru, maka Anda harus bisa mengajarkan dengan menggunakan cara yang terbaik. Mengajarkan materi Anda kepada peserta didik, sehingga cara itu menjadi penting dibandingkan materi bahasa Arab. Karena Anda seorang pendidik, gitu loh. Pengajar, calon-calon pendidik bahasa Arab. Jadi metode itu harus dikuasai terlebih dulu. Setelah itu baru menguasai mendalami bahasa Arab. Bahasa Arab itu bisa dipahami, dikuasai, dipelajari nanti. Yang penting Anda tahu caranya bagaimana mengajarkan. Nah, ini penting sekali. Ya, itu at-thariqatu ahammu minal madah. Metode itu jauh lebih penting ketimbang sebuah substansi. Nah, sekarang kita akan Bapak tampilkan materi tema-tema yang akan kita pelajari dalam mata kuliah metodologi pembelajaran bahasa Arab ini. Daftar materi yang pertama, kalau materi pertama kita yaitu pengantar ini ya, sehingga setelah itu nanti ada tema yang namanya tujuan pembelajaran bahasa Arab. Kemudian dilanjutkan 4 kemahiran bahasa Arab seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, maharah istima, kalam, qiraah dan kitabah. Kemudian tema berikutnya yang ketiga ini adalah nadhariyatul wahdah wa nadhariyatul furu'i. Furu'iyah ini adalah sistem pengajaran bahasa Arab. Ada kalanya menggunakan sistem terpadu. Wahdah ini terpadu, pelajarannya bahasa Arab itu hanya satu kesatuan. Kemudian ada yang menggunakan pengajaran menggunakan sistem terpisah, furu'iyah, artinya cabang-cabang itu kan terpisah ya. Ada ilmu nahu, ada ilmu sharaf, ada imla, ada balaghah, ada insa, kan terpisah-pisah. Kemudian tema berikutnya adalah prinsip-prinsip pengajaran bahasa Arab sesuai dengan tingkatan peserta didik. Kemudian materi berikutnya adalah metode pengajaran bahasa Arab. Nanti kita akan coba mengulas metode-metode yang lama dan juga metode-metode yang berkembang terakhir ini atau metode yang terbaru. Yang keenam ada metode mubasyirah, dilanjutkan metode qawaid dan tarjamah, metode qiraah, ada UTS, kemudian di pertemuan berikutnya yang tentang metode sam'iyah dan syafawiyah. Nah, keempat metode yang barusan Bapak sebutkan ini adalah metode-metode lama dan ini yang paling masyhur digunakan oleh seorang pengajar dari dulu sampai sekarang. Keempat metode ini tetap eksis. Ya, tetap eksis. Kemudian makanya lahirlah metode al-intiqaiyah, metode campuran.
mencampurkan dari keempat metode yang ada, yaitu mubasyirah, qawaid tarjamah, qiraah, dan sam'iyah, syafawiyah. Makanya metode al-intiqaiyah. Kemudian berikutnya ada tema yaitu tentang strategi pembelajaran bahasa Arab. Ada strategi pembelajaran istima' dan kalam, dan juga ada strategi pembelajaran qiraah dan kitabah. Kesemuanya ini ada 14 materi termasuk UTS, kemudian ditambah dengan pertemuan pertama ini sebagai muqaddimah dan diakhiri dengan UAS, maka genap menjadi 16 pertemuan yang insya Allah akan kita laksanakan di semester ini. Ya, jadi itu kurang lebih pengantar atau muqaddimah dari mata kuliah metodologi pembelajaran bahasa Arab. Nah, mungkin cukup itu yang bisa Bapak sampaikan di pertemuan pertama ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada minggu depan dengan tema yang berbeda, yaitu tujuan pembelajaran bahasa Arab. Ya, syukran kasiran ala husni ihtimamikum wa barakallahu fikum jami'an wa ila liqa. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.